Ya, kita masuk yang terakhir ya, itu mengenai litigasi. Jadi penyelesaian sengketa tapi melalui pengadilan. Nah, di sini ini lebih sederhana sih, karena kita kan juga bukan bagian dari fakultas hukum ya, yang mempelajari perkara di pengadilan, bukan, hanya sebagai pengetahuan aja di teman-teman. Nah, jadi di sini kalau misalnya tinggal selesai secara non litigasi, yang nggak mau harus ke litigasi pengadilan, karena kalau pengadilan itu semua ketika diputuskan, udah akhirnya diputuskan, itu harus ditaati keputusannya, ya harus diikutin keputusannya. Itu nah seperti itu. Nah di sini pihak yang bersengketa memutuskan via pengadilan, gitu ya, via pengadilan. Jadi sesudah konsiliasi ternyata komisi pun nggak bisa boleh sepakat supaya mereka untuk win-win solution ke mereka, ya nggak bisa, ya sudah mau nggak mau kesini ke pengadilan. Ya, nah pengadilan yang pertama itu pasti pengadilan negeri dulu, gitu ya. Nah baru nanti pengadilan tinggi, dan kalau misalnya bandingnya ke pengadilan tinggi kalah, nggak puas, kasasi teman-temanku. Nah seperti itu. Ya, kalau secara teori karena kita juga nggak belajar lengkap ya, di sini pasti ini sedikit sih litigasi, gitu ya, seperti itu. Tahapannya itu melalui gugatan, tapi sebenarnya gugatan itu juga awalnya ada somasi dulu sebetulnya, ya somasi dulu, kalau nggak salah 3 kali deh, somasi 3 kali, gitu ya. Medianya bebas ya, bisa melalui email, bisa didatengin langsung, gitu ya, seperti itu. Somasi 3 kali, nggak digubris juga baru digugat, ya menggugat. Nah, tapi gugatan juga itu nggak langsung dikabulin. Nanti gugatannya itu disetujui dulu sama ketua pengadilan negeri. Nah, udah disetujui, bayar deh sama penggugatnya, gitu ya, buat diteruskan. Gitu. Terus sudah pada panggilan sidang. Nah, ketika panggilan sidang, nanti penggugat sama tergugat itu selalu membuat tanggapan atau balasan, gitu ya. Nah, istilahnya ada replik sama duplik, cuman nggak usah dipusingin juga. Replik itu dari penggugatnya, duplik itu dari tergugatnya. Ya cuman biar beda aja. Kalau orang-orang hukum udah tahu nanti duplik, itu dupliknya gini, oh berarti itu tergugat, gitu. Nah seperti itu, hanya istilah aja kayak kita istilah debit kredit gitu loh, seperti itu. Nah, gitu. Nah, nanti ada pembuktian, nah itu nanti ada saksi dan sebagainya, dan juga keterangan dari si ininya, pihak-pihak yang bersangkutannya nanti kan di sidang, gitu ya, ditanya-tanya ini tanya itu, gitu ya, itu upaya pembuktian. Lalu kesimpulan baru ya nanti diputuskan. Nah cuman kalau dibaca tahapnya seperti ini, kesannya sekali jalan ya. Nah bisa jadi nanti di pembuktian ini bisa berulang kali, di sini juga bisa, di sini pembuktian berulang kali, saksinya datang lagi, dan bisa nggak beres-beres. Jadi tahapan melalui litigasi ini bisa berpanjang-panjang ria, gitu kan, seperti itu. Ya, itu yang menyebabkan biayanya lebih mahal. Jadi ya mungkin padahal ya asasnya itu cepet, gitu ya, bebas campur tangan, ya ini semualah. Tapi memang ada biayanya. Cuman kalau kita lihat biayanya, sebetulnya biayanya juga nggak mahal biayanya sebetulnya. Kalau sekali jadi ya, nah nih, kalau sekali jadi ya terus beres, gitu ya, naik biaya pengadilan itu murah, gitu ya. Nih pendaftarannya cuma 30.000, proses 50.000, murah banget ya, gitu ya. Nah cuman ini daerah mana ya, saya lupa deh ini mana ya, saya lupa daerah mana ini, karena memang nanti tiap daerah juga berbeda sih, gitu. Cuman ya nggak beda jauh juga, gitu, seperti itu. Nah ini panggilan sidang tergugat 3 kali. Nah panggilan bayar segini, tergugat nanti bayar lagi, gitu, dan seterusnya, seperti itu. Nah jadi biayanya tuh receh, gitu ya, tapi bisa banyak ya, karena kadang-kadang sidang juga nggak selesai sekali, nanti sidang lagi, ya bayar lagi. Lah, sidang bayar lagi, pengacaranya kan dibayar, pengacara di tarifnya sejam, berjam-jam. Apalagi modelnya pengacara Hotman Paris, gitu, itu mahal banget sejamnya. Gitu, nah seperti itu. Nah, jadi kalau pengadilan itu biayanya itu yang mahal itu biaya tak terduganya, ya.
nyewa pengacara pasti mahal gitu ya. Nanti kalau misalnya sidangnya selesainya ternyata 4 jam, ya nggak mau Pak, pengacaranya kamu bayar 4 kali sejamnya dia berapa. Gitu kan, seperti itu. Ya, nah itu yang menyebabkan pengadilan tuh biayanya lebih mahal ya, lebih mahal jadinya. Meskipun asasnya sederhana gitu ya, dengan seperti itu. Nah, kemudian, kalau litigasi, kalau tadi saya langsung ke poin yang F ya. Lihat, win lose. Nah, kalau non litigasi win-win ya. Win-win, kalau litigasi win lose. Karena mungkin udah diupayakan win-win, nggak ketemu win, dia sudah mau nggak mau cari yang lose. Kita seperti itu. Nah, kira-kira bisa nggak yang sengketa itu nggak mau lewat non litigasi langsung litigasi? Ya bisa aja, silakan. Itu seperti itu. Karena memang kadang-kadang buang waktu gitu ya, seperti itu. Dan kadang-kadang dia udah tahu nih sengketa kayak gini nih percuma pakai negosiasi, pakai apa nggak bakalan selesai. Jadi mendingan langsung pengadilan aja, langsung bisa seperti itu. Ya, peradilan ini nanti bisa dijelaskan sendiri ya, sangat kaku, formal gitu ya. Keputusan dibuat oleh pihak ketiga oleh hakim yang harus ditunduk harus dipatuhi gitu ya sama yang para punya sengketa. Itu seperti itu. Para pihak yang tidak dapat memiliki sistem hukum, tidak dapat memiliki sistem hukum, dan pihak ketiga ya ini nggak bisa ngatur jangka waktu. Saya maunya sidangnya minggu depan jam segini harus segini ya Pak ya, kalau nggak gitu saya nggak bisa. Kalau non litigasi mau negosiasi apa segala macam tadi bisa banget lah, kamu aja bisa jadi IO konsiliasi kok gitu, seperti itu ya. Nah, itu aja bahan terakhir kita untuk UAS ya, bahan terakhir kita untuk UAS itu. Nah, kemudian ada tugas yang harus teman-teman buat ya, teman-teman buat. Nah, tolong lengkapi tabel ini. Seperti biasa berkelompok ya, lengkapi tabel ini ya. Nah, ada yang pertama nomor jelas. Nah, perbedaan, negosiasi, konsultasi, mediasi, sama konsiliasi. Jadi saya cuma mau buat teman-teman fokus ke yang non litigasi ya. Non litigasi aja, negosiasi, konsultasi, mediasi, konsiliasi. Tolong buat perbedaan antara mereka ya. Buat perbedaan antara mereka, dari sisi apa perbedaannya terserah ya. Ini di sini sudah saya buat kolomnya. Terserah mau lihat dari sisi apanya. Tadi kan sudah saya ceritakan panjang lebar ya. Nah, silakan diisi di sini. Jadi ini bisa 4, makanya di sini saya kasih titik-titik lagi nih di sini ya. Karena bisa bebas, banyak banget teman-teman ngisinya. Ya. Bisa dibuat di file Excel mendingan ya. Dibuatnya dikerjainnya di Excel. Dan seperti itu. Jadi ini perbedaan, ini halnya bebas. Ya, halnya bebas. Saya contohkan ini pihak ketiga, saya contohkan. Negosiasi kan nggak ada ya, yang lainnya ada. Gitu. Silakan bikin perbedaan yang lainnya. Itu di sini. Ya, yang lainnya di sini. Cukup untuk yang 4 ini aja. Karena kalau pengadilan gitu udah jelas ya, pengetahuan kita juga tahu lah cerita pengadilan kayak gini. Ada saksi, ada apa dan sebagainya. Yang ini kan yang agak jarang ya. Agak jarang. Oke, ini tugasnya dikumpulkan paling lambat di pertemuan kita terakhir ya. Jadi di hari pertemuan kita terakhir itu sudah terkumpul ya. Nah, di pertemuan terakhir kita itu saya akan berikan teman-teman kuis ya. Nah, kuisnya itu bisa, saya paling suka kuisnya itu bikin kalau nggak kasus gitu ya, karena kita sekarang lagi kondisi nggak ketemu, jadi saya agak, kalau ngasih kasus tuh saya agak nggak tahu ya, kok saya agak kurang nyaman. Saya di mata kuliah lain itu saya nggak memperoleh hasil yang seperti yang saya harapkan ya. Jadi kemungkinan akan saya, kalau esai kemudian akan saya buatkan tabel begini, nanti tinggal diisi lagi materinya, belum kepikir apa. Kalau enggak PG mau nggak mau ya, PG nanti saya kasih di Google Form dan seperti itu ya. Itu kuis di terakhir. Oke, sampai sini dulu. Silakan kalau yang mau ditanyakan kita bisa tanya jawab via chatting di Classroom ya. Terima kasih.